Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan terkait tugas mesin learning lanjut. Dosen pengampu adalah Asok Profesor Dr. Susandri, Eskom Mkom. Kenalkan, nama saya Widi Hartoyo. Saya adalah mahasiswa S2 Pasca Sarjana Ilmu Komputer di Universitas Lancang Kuning. Judul ini saya buat sebagai tugas, yaitu optimalisasi arsitektur MobileNet versi 2 menggunakan transfer learning dan hyperparameter tuning untuk klasifikasi penyakit daun mangga. Jadi ada 8 kategori klasifikasi daun mangga yang saya akan tampilkan. Yang ini di dataset yang sudah saya siapkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, salah satunya adalah daun mangga yang sehat gitu ya, bagi pembandingnya. Oke, pertama saya awali dengan mengupload data yang dataset tadi, lebih dari 2000 data sebagai syarat tugas. Nah, di sebelah sini adalah nanti hasil-hasil yang telah kita jalankan nih, penyimpanan lokal. Nah, saya tidak simpan di sini tapi disimpan di drive nih. Saya akan panggil ini di drive ini, kemudian saya buat di Python-nya menggunakan Google Colab. Ini saya panggil from Google Colab import drive. Maka karena tadi filenya adalah zip, maka dia akan mengekstrak, dijalankan. Oke, selesai. Kemudian kembali lagi ke kita akan sebelum masuk ke training epochnya, lebih dahulu kita melakukan EDA atau exploratory data analysis untuk memastikan distribusi kelasnya. Hasil EDA menunjukkan data yang cukup seimbang, namun saya tetap menerapkan data augmentation untuk meningkatkan variasi visual dan mencegah model mengalami overfitting gitu ya. Oke, ini adalah kodenya untuk visualisasi sampel gambar di Python-nya. Kita jalankan, hasilnya seperti ini. Oke, ada 8 kategori jenis penyakit kelasnya, di distribusi jumlah gambar per kelas dari penyakit daun mangga ya. Nah, ini gambar-gambarnya ada 8 dan yang ini yang sehat. Kemudian saya melakukan data splitting dan image data generator, saya jalankan dan berhasil untuk generator data latihnya. Kemudian kita lihat hasilnya, dari temukan ada 3200 gambar di dalam 8 kelas ini ya. Jadi memuat data 800 image belum kelas. Selanjutnya kita menjalankan TensorFlow-nya, Keras ya. Sebelum kita lanjutkan, ini sebagai arsitekturnya nanti setelah MobileNet yang kita akan jalankan menggunakan basisnya adalah Streamlit. Oke, kita butuh Keras. Ini adalah kompilasi model datanya. Oke, jadi untuk arsitektur inti saya memang memilih MobileNet. Alasannya memang utamanya adalah selain tugas ini adalah efisiensi komputasi yang lebih tinggi, sangat cocok untuk development web. Jadi strategi project ini saya menggunakan metode komparatif. Yang pertama adalah saya membangun model baseline-nya, ini membangun model baseline. Jadi menggunakan bobot ImageNet standar. Yang kedua adalah saya melakukan improvisasi dengan 2 teknik. Yang pertama adalah transfer learning untuk mengekstraksi fitur yang lebih kaya. Kemudian yang kedua
hyperparameter tuning menggunakan Keras Tuner untuk mencari nilai learning rate-nya dan dropout yang paling optimal secara otomatis. Ini epochnya atau trainingnya sudah kita jalankan terkait arsitektur model 1 baseline-nya. Oke, berhasil, pelatihan selesai, model telah disimpan dengan nama model baseline ini di sebelah kiri, sudah tersimpan di sini. Kemudian saya butuh install Keras, saya install Keras Tuner-nya, kemudian saya jalankan, berhasil. Kemudian Kerasnya kita impor, kita jalankan, mulai tahap improvisasi hyperparameter training. Oke, kalau tadi kita transfer learningnya, sekarang ke hyperparameter trainingnya, kemudian kita jalankan tuning nilai dropoutnya, mencari nilai terbaik. Nilai terbaik itu di antara 0,2 hingga 0,5, harapannya di antara itu nanti. Oke, kemudian learning rate-nya mencari antara 0,001 sampai 0,0001 ya. Yang pertama ini 0,001 atau 0,0001 ya. Kemudian menginisialisasi Keras menggunakan random search. Oke, kemudian mencari pencarian berjalan selama beberapa epoch pendek. Ini 3 komplit ya. Best file accuracy-nya so far 0,96 ke 0,97 ini. Total elapsed time-nya 0 jam 02 menit 11 detik. Oke, untuk parameter terbaiknya ditemukan nilai dropout-nya 0,3. Jadi di antara 0,2 sampai 0,5. Learning rate-nya 0,01. Oke. Kemudian untuk TensorFlow Keras-nya kita mulai tahap improvisasi and tuning model terbaik ya. Yang pertama membuka unfreeze-nya, lapisan atau mobile net-nya. Kita jalankan sampai epoch 10, improvisasinya berhasil dengan luar biasa. Jadi pelatihan model 2 selesai. Model hasil improvisasi telah disimpan dengan model optimasi. Nah, di sebelah kiri nih. Oke, udah kita simpan, udah dari otomasi tadi. Kemudian kita mengimpor selanjutnya NumPy, kemudian lain-lainnya, sekalian metrik, kemudian memulai tahap evaluasi komparatif. Oke, diawali dengan yang pertama memuat kembali kedua model yang sudah disiapkan, baseline dan optimasi. Oke, kita panggil lagi yang tadi sudah berhasil, kemudian kita prediksi model 1 baseline dan model kedua adalah optimasi. Kemudian kita harapannya dapat, nah ini dia ya grafiknya. Jadi 8 kategori ini muncul kategori-kategorinya hasil kali confusion metric model 1 ini, kemudian ini adalah model 2 optimasi ya, yang bisa kita lihat hasilnya. Nah, sebelum ke hasil Streamlit-nya, nah ini salah satu untuk memprediksi hasil dari yang model 1 dan model 2. Jadi laporannya itu tadi ya, ini segini. Yang baseline 1 ini skornya yang sesuai harapan, jadi sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke Streamlit. Kita jalankan install Streamlit-nya, kemudian sudah berhasil. Kita butuh token, yang mana dalam hal ini saya membutuhkan token dari Ngrok gitu ya. Saya panggil untuk ini dengan menggunakan Ngrok-nya. Token kita copy untuk menjalankan basis webnya gitu ya. Oke, kita pastikan di sini, kita jalankan, kemudian selanjutnya dia akan membuat link yang bisa kita tampilkan gitu ya. Tokennya di mana? Tokennya di bagian sini ya. Setelah install kita masukkan token.
Oke, kita lihat hasil dari Nginjrok-nya nih. Oke, nanti tokennya di sini ya. Ini adalah tokennya, sama dengan yang di Nginjrok ini. Oke, selanjutnya kita lihat, kita jalankan, dan berhasil. Dia mendapatkan aplikasi atau link yang bisa kita gunakan, dan ini hasilnya. Oke, ini adalah tampilan web yang bisa kita tes menggunakan arsitektur MobileNet versi 2, dioptimasi dengan transfer learning untuk mengidentifikasi jenis penyakit pada daun mangga berdasarkan citra visual. Jadi misalnya saya contohkan upload gambar yang penyakit ini, bakterial cancernya ya dari daun. Nah, misalnya ini kita lihat, tunggu hasilnya. Nah, dia akan menganalisis citranya. Nah, ini adalah jenis penyakit apa gitu. Nah, hasilnya adalah 60,52% terdeteksi penyakit bakterial cancer. Nah, jadi sesuai ya. Atau yang lainnya bisa misalnya ini kita cari penyakit yang lain, misalnya cutting weevil. Nah, ini daun mangganya hilang. Ini kita lihat hasilnya adalah 90% merupakan cutting weevil, terdeteksi penyakit cutting weevil. Bisa lagi yang lain dicoba, misalnya yang sutimol. Ini sutimol ada juga, misalnya yang ini kita lihat. Nah, harusnya sutimol. Nah, ini hasilnya, citranya benar 58,44%. Nah, kita coba yang daunnya sehat. Kita lihat daun yang sehat. Ini yang sehat, kita cek. Harusnya daunnya sehat. Oke, seperti ini daun yang sehat. Utuh ya, sehat. 98,87%. 98,87% hasil confidence score-nya. Oke, berarti sudah berhasil ini dari uji training ini, maka prediksinya cukup memuaskan. Jadi sebelum ditutup, ini adalah hasil yang sangat memuaskan. Model optimasi menunjukkan bahwa peningkatan akurasi yang signifikan dibandingkan model baseline melalui confusion metric. Kita dapat melihat bahwa model mampu membedakan penyakit dengan karakteristik visual serupa seperti antraknosa yang tadi kita coba, kemudian karat daun yang tadi, atau yang hilang daunnya semua, presisi yang tinggi, metrik Evans score yang stabil di atas 90%. Ini membuktikan keandalan model ini pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya gitu. Oke, untuk demonya sudah. Jadi sebagai penutup, bahwa proyek ini, tugas ini membuktikan bahwa kombinasi arsitektur ringan seperti MobileNet versi 2 dengan teknik optimasi yang tepat dapat menghasilkan solusi AI yang kompeten dan siap pakai. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap untuk kita tutup. Sekali lagi terima kasih kepada Prof untuk tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.